Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fizeliana Arfa Aziz Pulungan dengan NIM 2522073 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jaringan nirkabel, di mana terdiri dari 5 topik yang akan dibahas. Yang pertama adalah konsep umum dari jaringan nirkabel, yang kedua adalah perangkat keras dari jaringan nirkabel, yang ketiga adalah konsep umum dari Wireless Personal Area Network atau WPAN, lalu yang keempat adalah konsep umum dari Wireless Local Area Network atau WLAN, lalu yang kelima adalah keamanan dari Wireless Local Area Network. Nah, langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu mengenai konsep umum dari jaringan nirkabel. Nah, mengenai konsep umum dari jaringan nirkabel, tentu kita harus memahami dulu pengertian dari jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel ini dapat didefinisikan sebagai salah satu jenis jaringan komputer yang menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain tanpa menggunakan kabel. Nah, jaringan nirkabel atau yang sering disebut sebagai wireless network ini menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Nah, gelombang elektromagnetik ini terdiri dari gelombang radio, infrared, dan teknologi sejenisnya. Nah, adapun gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi jaringan nirkabel ini diimplementasikan dalam 5 teknologi. Yang pertama ada infrared, yang kedua Bluetooth, yang ketiga Wi-Fi, yang keempat seluler, dan yang kelima ada satelit. Nah, kita bahas satu-satu mengenai 5 teknologi ini. Yang pertama, yaitu mengenai infrared. Nah, infrared dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dalam penggunaan remote televisi. Nah, ketika kita menekan tombol dari remote televisi, maka televisi akan menangkap perintah dari remote melalui infrared atau inframerah yang ada di remote tersebut. Nah, selanjutnya teknologi yang kedua adalah Bluetooth, di mana Bluetooth ini menghubungkan dua perangkat digital dalam jarak yang sangat dekat. Dengan menggunakan Bluetooth, perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi dan mengirimkan data, baik itu dokumen, audio, video, dan lain sebagainya. Nah, adapun teknologi yang ketiga yaitu Wi-Fi, di mana Wi-Fi ini menghubungkan dua perangkat atau lebih sekaligus dalam satu jaringan. Nah, teknologi yang keempat ada seluler, di mana seluler ini digunakan untuk komunikasi suara dan data pada area yang sangat luas. Nah, contoh dari seluler itu apa? Yaitu 3G, 4G, dan 5G. Nah, adapun teknologi yang kelima yaitu satelit, di mana satelit ini berkomunikasi menggunakan gelombang radio yang berguna sebagai media transmisi data dan meneruskan sinyal dari satu titik ke titik lain yang ada di permukaan bumi. Nah, di dalam jaringan nirkabel terdapat perangkat yang disebut sebagai transmitter dan receiver, di mana transmitter ini adalah perangkat yang memancarkan sinyal atau yang mengirimkan data, sedangkan perangkat receiver adalah perangkat yang menerima sinyal atau yang menerima data tersebut. Nah, jadi bagaimana sih contoh penerapan dari jaringan nirkabel? Nah, adapun contoh penerapan dari jaringan nirkabel ini, misalnya tiang listrik yang ada di luar rumah itu dihubungkan dengan kabel yang disebut dengan fiber optik ke dalam router yang ada di rumah. Nah, router tadi atau contohnya adalah modem Wi-Fi atau IndiHome akan mengubah jaringan kabel tersebut menjadi jaringan nirkabel. Nah, sehingga kita dapat menggunakan internet sepuasnya tanpa menggunakan kabel. Nah, adapun tujuan dari jaringan nirkabel, yang pertama adalah memberikan konektivitas antar perangkat. Artinya, HP, laptop, tablet, dan perangkat-perangkat digital lainnya dapat terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel. Lalu tujuan yang kedua adalah pengguna dapat terhubung ke jaringan sambil berpindah-pindah tempat. Artinya fleksibel, kita dapat menggunakan di mana saja dan kapan saja. Lalu tujuan yang ketiga adalah jaringan nirkabel mampu menjangkau tempat yang tidak mampu dijangkau oleh kabel. Yang keempat adalah mempermudah penambahan perangkat baru ke dalam jaringan.
Nah, adapun manfaat dari penggunaan jaringan nirkabel, yang pertama bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Lalu yang kedua, hemat biaya karena kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pemasangan atau instalasi kabel. Lalu yang ketiga adalah produktivitas penggunaan. Nah, mungkin cukup sekian untuk topik yang pertama, yaitu mengenai konsep umum dari jaringan nirkabel. Kita masuk ke topik yang kedua, yaitu mengenai perangkat keras dari jaringan nirkabel. Nah, masuk ke topik yang kedua, yaitu mengenai perangkat keras jaringan nirkabel. Sebelumnya, perlu kita ketahui dulu makna dari perangkat keras jaringan nirkabel, di mana perangkat keras jaringan nirkabel ini diartikan sebagai semua alat fisik atau hardware yang digunakan untuk mengirim, menerima, memperluas, dan memperkuat jaringan nirkabel. Nah, perangkat ini memungkinkan pengiriman data, penerimaan data, dan pertukaran data melalui udara menggunakan gelombang elektromagnetik dan tentunya tidak menggunakan kabel. Nah, komponen dari jaringan nirkabel ini terdiri menjadi 4. Yang pertama, access point. Yang kedua adalah WLAN interface atau kabel NIC, Network Interface Card. Lalu yang ketiga ada antena. Dan yang keempat ada wireless router. Nah, kita bahas satu-satu mengenai keempat komponen jaringan nirkabel ini. Yang pertama adalah access point. Nah, access point ini adalah sebuah perangkat yang mengubah jaringan kabel menjadi jaringan nirkabel. Nah, bagaimana cara kerja dari access point? Nah, contohnya adalah ketika fiber optik atau tiang listrik, kabel dari tiang listrik tersebut dihubungkan ke rumah, dihubungkan ke router yang ada di rumah, maka router juga akan menghubungkan kabel dengan access point. Lalu access point akan mengubah jaringan kabel, sinyal jaringan kabel tersebut menjadi jaringan nirkabel, sehingga perangkat-perangkat dapat menangkap jaringan nirkabel tanpa menggunakan kabel. Nah, berikut adalah gambar dari access point. Lalu yang kedua, komponen yang kedua adalah WLAN interface atau kabel NIC, kabel Network Interface Card, di mana kartu ini fungsinya adalah mengkoneksikan perangkat ke jaringan. Nah, letak kartu NIC ini adalah di perangkat yang memang membutuhkan jaringan. Berikut adalah gambar dari kabel NIC atau Network Interface Card. Nah, lalu yang ketiga adalah antena, di mana antena ini adalah alat atau perangkat keras dari jaringan nirkabel yang digunakan untuk menangkap dan memancarkan serta memperluas jaringan dengan menggunakan antena. Berikut adalah gambar dari antena. Nah, lalu yang keempat adalah wireless router, di mana wireless router ini berguna untuk menghubungkan perangkat dengan ISP. ISP adalah Internet Service Provider, atau contohnya adalah IndiHome. Berikut adalah gambar dari wireless router. Nah, selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis dari jaringan nirkabel. Nah, adapun jenis-jenis dari jaringan nirkabel terdiri dari 4. Yang pertama ada WPAN, Wireless Personal Area Network, di mana jaringan ini adalah jaringan personal atau pribadi yang digunakan dalam jarak dekat, yaitu sekitaran 1 sampai 10 meter. Contohnya apa? Contohnya penggunaan Bluetooth. Nah, itu adalah contoh dari WPAN. Lalu yang kedua ada WLAN, yaitu Wireless Local Area Network, di mana jaringan ini untuk wilayah atau area terbatas. Nah, contohnya seperti di rumah, sekolah, kampus, kantor, atau gedung, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari penggunaan WLAN adalah Wi-Fi. Nah, lalu yang ketiga adalah WMAN, yaitu Wireless Metropolitan Network, Area Network, di mana jaringan ini adalah jaringan yang lebih luas daripada WLAN, karena jangkauannya bisa saja satu kota atau satu benua. Lalu, jenis yang keempat adalah W1, yaitu Wireless Wide Area Network, di mana Wireless Wide Area Network ini adalah jaringan yang jangkauannya seluruh dunia. Contohnya adalah seluler, 3G, 4G, dan 5G.
Nah, mungkin cukup sekian mengenai topik yang kedua, yaitu tentang perangkat keras dari jaringan nirkabel. Kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu mengenai konsep umum dari WPAN, Wireless Personal Area Network. Nah, masuk ke topik yang ketiga, yaitu mengenai konsep umum dari Wireless Personal Area Network atau WPAN. Nah, WPAN ini adalah salah satu jenis jaringan komputer yang menghubungkan perangkat pribadi seperti komputer, laptop, smartphone, tablet, dan lain sebagainya, dan tentunya dalam jarak yang sangat dekat, yaitu 1-10 meter. Nah, adapun teknologi yang digunakan dalam Wireless Personal Area Network ini ada 3. Yang pertama ada Bluetooth, yang kedua ada Wi-Fi, yang ketiga ada USB. Nah, kita jelaskan satu-satu mengenai ketiga teknologi ini. Yang pertama adalah Bluetooth, di mana Bluetooth ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi secara nirkabel dengan jarak yang dekat. Yang kedua ada Wi-Fi, di mana Wi-Fi ini memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan lokal nirkabel untuk mengakses internet. Lalu yang ketiga ada USB, di mana USB ini menggunakan kabel USB untuk menghubungkan perangkat ke jaringan. Nah, adapun keamanan dan privasi dari WPAN, yang pertama ada enkripsi, di mana enkripsi ini adalah melindungi data yang dikirim antar perangkat. Adapun proses enkripsi ini adalah ketika kita perangkat pengirim mengirimkan sebuah data ke perangkat penerima. Maka setelah kita mengirimkan data, jaringan akan mengubah data tersebut menjadi kode-kode tertentu, yang nantinya kode ini akan sampai ke perangkat penerima, lalu perangkat penerima akan mendeskripsikan kembali kode-kode tersebut menjadi data yang sebenarnya yang dikirimkan oleh perangkat pengirim tadi. Lalu yang kedua adalah autentikasi, di mana autentikasi ini adalah mencegah akses tidak sah, artinya memastikan bahwa hanya penerima yang sah yang berhak menerima data tersebut. Lalu yang ketiga adalah firewall, di mana firewall ini memantau atau mengontrol lalu lintas data. Artinya firewall mencegah data yang tidak sah keluar masuk jaringan. Nah, adapun manfaat dari WPAN, yang pertama adalah kemudahan interaksi antar perangkat dalam bertukar informasi karena dia dekat. Lalu yang kedua adalah kenyamanan dalam penggunaan perangkat secara bersamaan. Yang ketiga, produktivitas dalam pengaksesan di mana saja dan kapan saja. Nah, adapun tantangan dalam implementasi Wireless Personal Area Network, yang pertama adalah interferensi. Nah, interferensi ini artinya adalah gangguan dalam kinerja sinyal berkomunikasi yang terjadi ketika dua atau lebih sinyal saling tumpang tindih atau berbenturan, sehingga membuat sinyal rusak atau tidak jelas. Artinya, sinyalnya berebutan untuk masuk ke dalam perangkat tersebut. Nah, contohnya misalnya beberapa perangkat ini menggunakan frekuensi yang sama, yaitu misalnya 2,4 GHz. Maka sinyal-sinyal ini akan berebutan untuk masuk ke perangkat. Nah, yang akhirnya nanti akan mengakibatkan interferensi sinyal atau kita hilang-hilang sinyal. Nah, selanjutnya yang kedua adalah keterbatasan jarak. Nah, karena jaraknya yang terbatas, sinyal akhirnya mudah terganggu oleh benda-benda padat, contohnya tembok, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah keamanan data. Nah, karena sifatnya yang nirkabel tanpa kabel, jadi WPAN ini rentan terhadap penyadapan, sehingga perlu menggunakan enkripsi dan autentikasi yang kuat dalam jaringannya. Nah, adapun kelebihan dari Wireless Personal Area Network, yang pertama adalah hemat energi, ideal untuk perangkat yang kecil. Yang kedua, instalasi dan konfigurasi yang mudah. Yang ketiga, komunikasi cepat antar perangkat karena jaraknya yang dekat. Yang keempat adalah mendukung berbagai aplikasi personal. Nah, untuk kekurangan dari Wireless Personal Area Network, yang pertama adalah jangkauannya yang terbatas karena hanya sekitar 1-10 meter. Yang kedua, tidak cocok untuk jaringan yang membutuhkan jangkauan yang sangat luas atau jarak jauh. Yang ketiga, bisa terganggu oleh hambatan fisik, contohnya seperti tembok. Nah, adapun aplikasi dari Wireless Personal Area Network, yang pertama adalah perangkat wearable, artinya adalah perangkat yang bisa digunakan, contohnya adalah smartwatch.
Yang kedua adalah pengendali perangkat rumah, contohnya adalah remote televisi. Yang ketiga adalah transfer data antar perangkat, contohnya adalah penggunaan Bluetooth. Yang keempat adalah pembayaran nirkabel, contohnya adalah kartu kredit. Nah, mungkin cukup sekian untuk materi atau topik yang ketiga, yaitu mengenai konsep umum WAN. Kita lanjut ke topik yang keempat, yaitu konsep umum dari Wireless Local Area Network. Nah, masuk ke topik yang keempat, yaitu mengenai konsep umum dari Wireless Local Area Network. Nah, Wireless Local Area Network ini adalah salah satu jenis jaringan komputer yang menghubungkan beberapa perangkat dalam area lokal terbatas, mencakup wilayah kecil dalam suatu area tertentu. Nah, contohnya seperti rumah, kampus, kantor, atau gedung. Nah, adapun prinsip dari Wireless Local Area Network ini yang pertama adalah transmisi data melalui gelombang radio. Contohnya, saat kita mengirimkan file lewat Wi-Fi, menggunakan Wi-Fi, maka data tersebut atau file tersebut akan diubah menjadi sinyal radio yang nantinya sinyal radio ini akan ditangkap oleh perangkat penerima. Nah, adapun yang prinsip yang kedua adalah frekuensi dan spektrum elektromagnetik. Artinya, frekuensinya adalah jumlah getaran gelombang dalam 1 detik yang ada pada WLAN ini, diukur dalam Hertz. Nah, untuk spektrum elektromagnetik, itu adalah rentang gelombang energi yang digunakan. Nah, untuk WLAN yang digunakan adalah gelombang radio. Nah, adapun prinsip yang ketiga adalah enkapsulasi dan modulasi. Nah, enkapsulasi ini artinya adalah proses membungkus data dengan informasi tambahan sebelum dikirim lewat jaringan. Nah, contohnya adalah ketika kita mengirimkan surat. Nah, surat tersebut akan dimasukkan ke dalam amplop, dimasukkan lagi ke dalam tas, dimasukkan lagi ke dalam kotak, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan enkapsulasi. Lalu yang kedua ada modulasi, di mana modulasi ini adalah proses pengubahan sinyal digital, yaitu bit 0 dan 1 menjadi gelombang analog melalui udara, melalui gelombang radio. Nah, selanjutnya adalah mengenai infrastruktur dari Wireless Local Area Network, di mana infrastruktur ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mode infrastruktur, yang kedua ada mode ad hoc. Yang pertama, mode infrastruktur ini adalah memiliki media penghubung. Artinya, semua perangkat yang kita gunakan itu terhubung karena dikendalikan oleh satu access point. Nah, adapun gambaran dari mode infrastruktur adalah sebagai berikut. Lalu, infrastruktur yang kedua adalah mode ad hoc, di mana mode ini tidak memiliki media penghubung. Nah, adapun penggunaannya adalah seluruh perangkat yang kita gunakan ini berkomunikasi satu sama lain secara langsung, tanpa media penghubung. Jadi seluruhnya berhubungan menggunakan kartu jaringan nirkabel atau kartu NIC yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk saling berkomunikasi dan transmisi data. Adapun gambaran dari mode ad hoc adalah digambarkan sebagai berikut. Nah, selanjutnya mengenai standar dari Wireless Local Area Network, di mana standar dari Wireless Local Area Network ini biasa disebut dengan IEEE 802.11, yaitu IEEE 802.11 ini adalah sekumpulan standar yang ditetapkan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineers untuk komunikasi jaringan lokal atau Wireless Local Area Network, di mana standar ini menentukan bagaimana cara jaringan lokal ini saling terhubung dan bertukar informasi atau bertukar data melalui gelombang radio. Nah, adapun perkembangan dan jenis-jenis dari standar 802.11 ini saya bacakan. Yang pertama itu ada standar 802.11 pada tahun 1997, di mana frekuensinya ini adalah 2,4 GHz dengan kecepatan maksimum 2 Mbps, di mana keterangannya adalah ini adalah versi awal, di mana sudah jarang juga digunakan.
Nah, standar yang kedua adalah 802.11b, di mana ini pada tahun 1999 dengan frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan maksimum 11 Mbps. Nah, adapun keterangan dari standar 802.11b ini adalah pertama kali populer secara komersial. Nah, standar yang ketiga adalah 802.11a, di mana ini pada tahun 1999 dengan frekuensi 5 GHz. Nah, frekuensi yang lebih besar lagi dengan kecepatan maksimum 54 Mbps. Nah, adapun keterangannya adalah lebih cepat dari 802.11b, tapi jangkauannya lebih pendek. Nah, untuk standar yang keempat adalah 802.11g pada tahun 2003, di mana frekuensinya lebih kecil lagi, yaitu 2,4 GHz, dengan kecepatan maksimum yang sama, yaitu 54 Mbps. Nah, adapun standar ini itu kompatibel dengan 802.11b, lebih stabil dan lebih cepat. Nah, selanjutnya standar yang kelima adalah 802.11n atau yang sering kita kenal sebagai Wi-Fi 4, di mana pada tahun 2009 dengan frekuensi 2,4 dan 5 GHz dengan kecepatan maksimum 600 Mbps. Nah, adapun keterangan untuk Wi-Fi 4 ini adalah menggunakan teknologi MIMO untuk kecepatan lebih tinggi. Nah, adapun standar selanjutnya adalah standar Wi-Fi 5 atau 802.11ac, di mana pada tahun 2013 dengan frekuensi 5 GHz. Nah, dengan kecepatan maksimum hingga hampir 1,3 Gbps. Nah, adapun keterangan untuk standar Wi-Fi 5 ini adalah kecepatan tinggi, mendukung video HD, dan game online. Nah, adapun selanjutnya adalah standar 802.11ax atau Wi-Fi 6, di mana Wi-Fi 6 ini pada tahun 2019 dengan frekuensi 2,4 dan 5 GHz dengan kecepatan maksimum hingga hampir 9,6 Gbps. Nah, adapun keterangan untuk Wi-Fi 6 ini adalah lebih efisien di lingkungan padat dan latensi yang rendah. Nah, dari standar-standar tadi dapat kita lihat bahwa standar WLAN ini terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Seiring untuk memenuhi kebutuhan kecepatannya lebih tinggi, jangkauannya lebih luas, kinerja stabil di lingkungan yang padat, dan eksistensi energi. Nah, adapun kelebihan dari wireless local area network, yang pertama adalah mobilitas tinggi. Artinya, pengguna dapat terhubung di mana saja dan kapan saja, dan dapat terhubung ke jaringan sambil berpindah-pindah tempat, karena tidak perlu menggunakan kabel. Yang kedua adalah instalasi yang mudah, karena kita tidak perlu menarik kabel kemanapun, tidak perlu menarik kabel jaringan, cukup memasang router dan akses point. Lalu yang ketiga adalah fleksibel, di mana mudah menambahkan perangkat baru ke dalam jaringan tanpa perubahan fisik. Lalu yang keempat, hemat biaya kabel. Nah, mengurangi penggunaan kabel dan biaya pemasangan infrastruktur. Nah, adapun untuk kekurangan dari wireless local area network, yang pertama adalah rentan gangguan sinyal. Sinyal bisa terganggu oleh tembok, perangkat elektronik, atau jaringan yang lain. Lalu yang kedua adalah kecepatannya lebih rendah karena umumnya lebih lambat dari jaringan kabel. Karena apalagi jika jaringan nirkabel atau WLAN ini banyak penggunanya. Lalu yang ketiga adalah jangkauannya terbatas karena hanya sekitar 10-30 meter karena hanya pada lokal area tertentu. Lalu yang keempat adalah risiko keamanan, di mana karena data yang kita kirimkan itu melalui udara, maka rentan disadap atau diserang oleh penyadap atau pihak ketiga jika tidak diamankan tanpa enkripsi. Mungkin cukup sekian untuk topik mengenai konsep umum dari wireless local area network. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu konsep atau keamanan dari wireless local area network.
Topik yang kelima adalah mengenai keamanan dari wireless local area network. Nah, di mana keamanan wireless local area network ini artinya adalah semua langkah yang digunakan untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak dikenal, dari pencurian data, atau mungkin sabotase jaringan. Nah, adapun jenis-jenis keamanan dari wireless local area network ini terdiri dari 4 standar. Yang pertama ada WEP, yang kedua ada WPA, yang ketiga ada WPA2, yang keempat ada WPA3. Nah, masuk ke standar yang pertama yaitu WEP, di mana ini adalah standar lama, di mana tingkat keamanannya bisa dikatakan lemah karena mudah dibobol dan sekarang sudah jarang digunakan. Nah, standar yang kedua adalah WPA, di mana tingkat keamanannya lebih baik dari WEP dan lebih aman, tapi masih mudah diserang, rentang diserang. Lalu yang standar ketiga adalah WPA2, di mana tingkat keamanannya lebih kuat lagi, sudah umum digunakan, dan sekarang menggunakan enkripsi AES. Lalu yang keempat ada WPA3, di mana WPA3 ini tingkat keamanannya sangat kuat, paling baru, dan lebih tahan terhadap serangan jaringan. Nah, adapun cara meningkatkan keamanan dari wireless local area network, yang pertama adalah gunakanlah perangkat dengan standar WPA2 atau WPA3. Yang kedua, gunakanlah password yang kuat dan unik. Lalu yang ketiga adalah ganti nama SSID atau nama Wi-Fi agar tidak mudah ditebak. Lalu yang keempat adalah pantau siapa saja yang terhubung ke jaringan. Yang kelima, gunakanlah MAC address filtering atau akses perizinan perangkat tertentu. Nah, adapun ancaman keamanan dari wireless local area network, yang pertama adalah penyadapan, di mana penyadapan ini dilakukan tanpa seizin dari perangkat atau jaringan. Nah, dikarenakan data kita yang kita kirimkan itu melalui udara, menggunakan gelombang elektromagnetik, maka pihak ketiga atau pihak penyadap ini mudah mendengarkan atau membaca data yang kita kirimkan, sehingga dia bisa masuk ke lalu lintas jaringan kita jika perangkat atau jaringan kita enkripsinya lemah. Nah, dampaknya adalah pencurian informasi sensitif. Nah, adapun ancaman yang kedua adalah Man in the Middle Attack atau MITM. Nah, di mana Man in the Middle Attack ini adalah penyerang menyusup di antara dua pihak yang berkomunikasi dan diam-diam memantau dan diam-diam membaca atau memodifikasi atau mungkin mencuri data yang kita kirimkan. Nah, lalu yang ketiga adalah spoofing, di mana spoofing ini penyerang melakukan pemalsuan alamat, pemalsuan MAC address untuk meniru perangkat yang terpercaya agar bisa masuk ke dalam jaringan kita. Nah, selanjutnya adalah ancaman yang keempat adalah denial of service atau DOS, di mana penyerang membanjiri jaringan secara terus-menerus sehingga jaringan kita down, yang akhirnya jaringan kita tidak bisa digunakan lagi. Nah, mungkin cukup sekian untuk ancaman dari keamanan WLAN. Nah, mungkin cukup sekian untuk topik yang kelima mengenai keamanan wireless local area network. Nah, demikianlah pembahasan mengenai kelima topik tadi. Dapat kita simpulkan bahwa jaringan nirkabel memungkinkan perangkat terhubung tanpa menggunakan kabel, tetapi melalui gelombang udara untuk mentransmisikan datanya. Nah, adapun contoh dari perangkat keras jaringan nirkabel itu adalah access point, router, antena, NIC, dan lain sebagainya. Nah, untuk wireless personal area network itu digunakan untuk jangkauan yang pendek, contohnya penggunaan Bluetooth. Nah, untuk wireless local area network itu untuk area lokal yang terbatas lebih luas dari WPAN. Contohnya adalah Wi-Fi yang ada di rumah atau yang ada di kampus. Nah, untuk menjaga jaringan nirkabel ini agar tetap aman, maka diperlukan enkripsi pada perangkat nirkabel kita seperti standar WPA2 atau WPA3 agar jaringan kita aman dan tidak mudah disusupi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.